Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adlan Radian Gustaf, NIM saya 2021 08 10 70006. Prodi saya Pendidikan Olahraga. Di sini saya akan memaparkan PPT artikel saya dengan judul Mengatasi Kurangnya Sumber Pembelajaran di Sekolah, Solusi dan Strategi untuk Meningkatkan Akses Pendidikan. Di sini ada abstrak. Kurangnya sumber pembelajaran di sekolah dapat menjadi tantangan serius dalam memberikan pendidikan berkualitas kepada siswa. Namun, ada beberapa solusi dan strategi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan akses pendidikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengatasi kurangnya sumber pembelajaran bagi siswa kelas 5 di Sekolah MI Muhammadiyah 1 Lebak Siu, Sukabumi. Penelitian ini menggunakan deskriptif, kualitatif, dan menggunakan metode observasi dan wawancara. Lokasi penelitian dilakukan di MI Muhammadiyah, Lebak Siu 1. Berikut adalah beberapa ide yang dapat dipertimbangkan untuk membantu para siswa dalam melakukan pembelajaran. Yang pertama, pemanfaatan teknologi. Contohnya, mungkin salah satu solusi paling efektif adalah memanfaatkan teknologi, yaitu pembelajaran daring. Konten pembelajaran yang tersedia secara daring atau platform pendidikan berbasis aplikasi dapat membantu siswa mengakses sumber daya pendidikan, meskipun terbatasnya sumber daya fisik di sekolah. Dan yang kedua yaitu pelatihan guru dan pengembangan kurikulum. Memberikan pelatihan kepada guru tentang cara menggunakan sumber daya yang terbatas secara efektif dapat membantu meningkatkan pengalaman belajar siswa. Selain itu, pengembangan kurikulum yang berfokus pada sumber daya yang tersedia dapat membantu memaksimalkan manfaat dari apa yang ada. Adapun yang ketiga, pendekatan berbasis keterampilan, yaitu membangun program pendidikan yang berfokus pada pengembangan keterampilan dasar, seperti literasi, numerasi, dan keterampilan berpikir kritis, dapat membantu mengatasi keterbatasan sumber daya dengan fokus pada hal yang esensial. Sini ada pendahuluan. Pembelajaran adalah proses interaksi pendidik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan ada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Selanjutnya, sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi dalam pembelajaran. Abdul Majid 2008-170 mengungkapkan bahwa sumber belajar ditetapkan sebagai informasi yang disajikan dan disimpan dalam berbagai bentuk media yang dapat membantu siswa dalam belajar sebagai perwujudan dari kurikulum. Macam-macam sumber belajar. Ada banyak macam sumber belajar menurut klasifikasinya, guna memberikan lebih rinci gambaran tentang macam-macam sumber belajar. Antara lain, yang pertama, pesan atau message adalah informasi yang akan diberikan dalam bentuk ide, fakta, makna, serta data. Yang kedua itu manusia atau people adalah orang-orang yang bertindak sebagai penyimpan, pengelola, dan penyalur pesan dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga itu bahan media software atau materials adalah perangkat lunak yang biasanya berisi pesan. Yang keempat, peralatan hardware atau device adalah perangkat keras yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan yang terdapat dalam bahan.
Yang kelima, teknik adalah langkah-langkah atau prosedur tertentu dalam penggunaan bahan, peralatan, lingkungan, serta orang yang menyampaikan pesan dan pembelajaran. Yang keenam, latar adalah lingkungan di mana pesan itu diterima oleh siswa sebagai peserta didik. Selanjutnya, guru yang hanya memanfaatkan buku sebagai sumber belajar utama cenderung memiliki pengelolaan pembelajaran yang belum tentu memiliki manfaat secara praktis bagi kehidupan siswa sehari-hari. Ataupun seandainya materi pembelajaran tersebut dianggap penting bagi kehidupan sehari-hari, maka siswa sulit menangkap materi tersebut secara gamblang. Karena materi disajikan hanya berbentuk tulisan dan hanya untuk dihafal. Itulah sebabnya guru dan siswa harus memanfaatkan berbagai sumber belajar yang lain. Sumber belajar yang dapat dimanfaatkan untuk keberlangsungan proses pembelajaran dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, tempat atau lingkungan. Yang kedua, orang atau narasumber. Yang ketiga, objek. Dan yang keempat, bahan cetak dan non-cetak. Di sini saya menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang diterapkan adalah kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif ditunjukkan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan mengenai situasi yang sangat kompleks serta memberikan saran penelitian yang lebih lanjut. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah observasi. Teknik observasi dengan melakukan pengamatan pada kegiatan proses pembelajaran. Lokasi penelitian ini di MI Muhammadiyah Lebak-Sius 1, Sukabumi. Hasil penelitian dan pembahasan. Peneliti menggunakan teknik observasi dengan cara mengamati suatu dan melakukan tanya jawab pada saat siswa melakukan pembelajaran. Kegiatan penelitian dengan teknik observasi dilaksanakan pada tanggal 7 sampai 15 Februari 2024 kepada seluruh siswa kelas 5 tentang kurangnya sumber pembelajaran di sekolah. Menjelaskan yang menjadi faktor rendahnya sumber pembelajaran adalah faktor pendukung lingkungan dan fasilitas siswa yang kurang memadai. Seperti buku paket siswa, hampir semua murid belum memegang buku paket untuk belajar dan itu menjadi faktor dalam kurangnya sumber pembelajaran di sekolah. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan melalui observasi, peneliti menyimpulkan bahwa permasalahan kurangnya sumber pembelajaran di sekolah ini bahwasannya guru-guru harus mempunyai ide menarik dan lebih kreatif dalam pembelajaran kepada siswa agar lebih semangat dalam menuntut ilmu. Di sini ada ucapan terima kasih. Kami menyampaikan terima kasih kepada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang memberikan fasilitas dalam melakukan penelitian ini. Demikian pula, kami menyampaikan terima kasih kepada pihak mitra, yaitu MI Muhammadiyah Lebak-Sius 1, Sukabumi, yang telah memberikan izin melakukan penelitian. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.